Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu 3 Februari 2021. Sebelum kita menghampiri hadirat Allah, mari mengambil saat teduh. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sebelum sesuatu terjadi, Ia telah memberitahukan kepada yang dikasihinya. Kuat dan talenta telah dianugerahkan. Mari pakai waktu hidup untuk bekerja memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan baitnya yang kedua. Umat Tuhan, mari berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadapan-Mu ya Bapa. Karena rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Berkati ibadah kami ini. Melalui firman-Mu dan curahkanlah Roh Kudus untuk menuntun kami menemukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Amsal pasal 20 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima.
Kitab Amsal pasal 20 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima yang menyatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menarik tentang seorang bos perusahaan besar dan ternama yang hendak bermaksud untuk pensiun dini. Dan ia ingin menyerahkan jabatan tersebut kepada salah seorang karyawan terbaik dan terpercaya. Agar mendapatkan karyawan terbaik dan terpercaya untuk dapat menggantikannya, maka ia memanggil seluruh karyawannya dan memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangan mereka. Lalu ia berkata, rawatlah, pupukilah, dan siramilah dengan teratur. Kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Lanjut lagi katanya, yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini. Salah seorang karyawan yang mendapat benih padi itu bernama Rahmat. Ia langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman yang ia terima itu. Setiap hari benih itu disiram dengan air dan diberi pupuk. Setelah 3 bulan di kantor perusahaannya bekerja, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka masing-masing. Ternyata hanya benih tanaman Rahmat yang dia tanam, tetapi tidak tumbuh sama sekali. Rahman merasa telah gagal. Setelah 3 bulan seluruh karyawan memperlihatkan hasil benih tersebut. Rahman berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot yang kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut. Bawalah apa adanya untuk memenuhi janji kepada bos perusahaan tempat di mana ia bekerja. Paling tidak menurut istrinya, kita sudah menunjukkan maksud dan itikat yang baik untuk berusaha semaksimal mungkin merawat sesuai dengan permintaan atasan. Demikian nasihat istrinya. Lalu Rahmat mengatakan, baiklah, meskipun dengan hati yang agak ragu dan ciut, karena ia tidak dapat melaksanakan perintah sang atasan dengan sebaiknya. Ketika memasuki ruang briefing, Rahman membawa pot kosong. Seluruh mata memandangnya dengan kasihan.
Ketika sang direktur masuk ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang dikatakan hasil dari benih yang diberikan sang direktur 3 bulan yang lalu. Hingga akhirnya ia berhenti di depan Rahman yang tertunduk malu. Lalu sang direktur meminta ke depan dan Rahman menceritakan secara keseluruhan bagaimana kronologis proses penanamannya sampai tidak bisa tumbuh tanaman itu. Ketika Rahman selesai bercerita, sang direktur berkata dengan penuh antusias, "Beri tepuk tangan untuk Rahman, direktur perusahaan kita yang baru sekarang ini." Sang direktur kemudian menceritakan bahwa semua benih yang diberikan kepada para karyawan sebelumnya telah direbus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong padaku. Kecuali Rahman, ternyata hanya dia yang jujur dalam bekerja. Saudara, orang malas adalah orang yang licik dan tidak jujur dalam hidupnya. Untuk dapat hidup, orang malas tidak mau bekerja. Maka ia mempergunakan akal liciknya untuk dapat bertahan hidup. Kelicikan dan ketidakjujuran ibarat bau bangkai yang tertutup rapat. Namun cepat atau lambat akan tercium bau busuknya dari bangkai tersebut. Dan apabila bau busuk tercium aromanya, maka terungkaplah kebusukan dan ketidakjujuran serta berakhirlah kenikmatan bagi si pemalas itu. Artinya bahwa kemalasan adalah sebuah tindakan dan laku yang tidak mendatangkan damai sejahtera dalam hidup manusia. Maka sebagai orang percaya, hendaknya kita dijauhkan dari sikap malas. Selain kemalasan dapat menimbulkan persoalan-persoalan kesehatan dan sosial ekonomi, juga kemalasan menjauhkan kita dari berkat Allah. Sebab kita semua adalah anak-anak Allah yang telah menerima dan diutus untuk menyatakan kasih Tuhan. Maka itu berarti kita harus bekerja dan giat melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan pelaksanaannya harus didasarkan kepada kejujuran. Rasanya tidak mungkin di zaman ini kita masih memelihara kejujuran untuk dapat bersaing maju atau mempertahankan hidup. Sebab bagi sebagian orang menganggap kalau terlalu jujur justru akan membuat kita gampang dikelabui atau ditipu dan kehilangan kesempatan. Saudara, memang dalam pandangan manusia saat ini kejujuran tidak menjadi hal yang penting. Namun sebagai anak Tuhan, kejujuran adalah dasar dari kehidupan umat Tuhan. Dan kejujuran itu lahir dari kehidupan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Manusia bisa mengambil setiap kesempatan orang lain. Manusia bisa mengambil kesempatan yang harusnya diperuntukkan bagi orang jujur. Tetapi Tuhan tidak pernah keliru mencurahkan berkat dan rahmat-Nya bagi orang yang jujur dalam hidupnya. Maka tekunlah saudara, dan giatlah dalam menjalani hidup yang keras di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Serta taburlah kejujuran. Karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan. Iman kita diuji di masa-masa hidup yang sulit ini
untuk memberi semangat bagi kita untuk terus bergiat lebih sungguh dalam hidup ini. Dan Tuhan memberkati setiap jerih lelah yang dibalut dalam kejujuran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini, yang telah mengajarkan dan mengingatkan kepada kami untuk giat, dan apa yang kami lakukan senantiasa dilandasi dengan kejujuran. Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak takut melakukan yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menjamin berkat dan rezeki atas kehidupan kami. Maka biarlah firman ini boleh meneguhkan kami dan menguatkan kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, untuk berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh tetap ada dengan tubuh dan jiwa yang sehat, karena Tuhan senantiasa pelihara hidup kami. Kami pun juga bersyukur karena dalam lindungan-Mu kami boleh terbebas dari virus COVID-19 ini. Karuniakanlah terang hikmat-Mu bagi kami, supaya kami tetap patuh dan taat menjalankan hidup yang sehat, hidup bersih, dan menaati protokol kesehatan. Sehingga kami boleh dikaruniai oleh Tuhan kesehatan yang baik dan dapat menjaga kesehatan keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati Jemaat GPIB Immanuel Bekasi, pelayanan Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit bersama dengan para presbiter dan juga unit misioner yang ada. Tuhan memberkati semuanya, sehingga pelayanan ini boleh meneguhkan, menghibur, menguatkan umat Tuhan di tengah-tengah kesukaran hidup ini. Dan Tuhan memberkati semua pelayanan, presbiter dan hamba-Mu, sehingga dengan kekuatan daripada-Mu kami dimampukan dengan penuh sukacita menjalankan panggilan dan pengutusan kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan iman bagi mereka, supaya dengan kekuatan-Mu mereka dapat menaruh pengharapan kepada kuasa-Mu, dan kuasa-Mu bekerja melalui para medis, dokter, perawat, dan obat-obatan. Tuhan limpahkan berkat rezeki, ketenangan, sehingga mereka juga boleh melihat tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi keluarga kami lepas keluarga. Kami berdoa bagi kami sebagai orang tua. Kami berdoa bagi kami sebagai anak-anak. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami, Tuhan jaga keluar masuk kami. Tuhan ramani kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kami dan tetap aman dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Anak-anak kami diberi semangat dan penghiburan ketika mereka harus melakukan pembelajaran dari rumah Tuhan. Biarlah mereka tetap bertekun dengan penuh semangat
untuk merendah hari esok mereka. Dan biarlah ya Allah dari hari ke hari Tuhan memberkati akal, pikiran dan budi mereka, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak hanya mencapai cita-cita mereka saja, tapi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, berikut dengan seluruh pemimpin-pemimpin baik dari tingkat pusat hingga di lingkungan di mana kami berada. Kasih Tuhan memberkati, melindungi dan menaungi mereka. Apa yang menjadi program pemerintah biarlah kami boleh mendukungnya untuk kesejahteraan dan ketentraman. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi tim streaming dan Satgas COVID-19 GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati mereka dan biarlah ketika mereka menjalankan pelayanan mereka, mereka boleh tetap aman dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan keluargamu malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.